ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Ketika mereka akhirnya tidak bisa membayar, diperlakukan buruk dengan debt kolektornya, penyebaran data pribadi dan lain-lainnya, mereka tidak bisa melapor ke OJK gitu karena memang tidak terdaftar di situ. Sebetulnya fintech ini kenapa sih perkembangannya begitu pesat di Indonesia? Konon kita ini kan termasuk masuk 3 besar ya negara yang menggunakan fintech luar biasa. Itu kenapa sampai sebegitunya? Dan itu sebetulnya kelompok mana yang gandrung dengan fintech ini? Faktor pertama sebenarnya fintech ini kan relatif lebih mudah untuk diakses oleh konsumen jasa keuangan. Jadi nggak ribet kayak yang konvensional ya? Iya, tidak ribet seperti institusi keuangan konvensional. Tapi karena kemudahan inilah, jadi kadang-kadang orang-orang tidak paham terdapat banyak resiko dari kemudahan ini. Jadi cerita-cerita dari misalnya dari konstituen saya di daerah pemilihan saya itu mereka banyak yang tergiur karena akses yang mudah ini. Akhirnya mereka meminjam dari berbagai macam platform. Satu orang bisa megang pinjaman dari misalnya 20 platform pinjol gitu. Dan mereka banyak yang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ini ada izinnya dari otoritas jasa keuangan, terdaftar pun tidak, apalagi ada izin kan misalnya gitu. Jadi ketika mereka akhirnya tidak bisa membayar, diperlakukan buruk dengan debt kolektornya, penyebaran data pribadi dan lain-lainnya, mereka tidak bisa melapor ke OJK gitu karena memang tidak terdaftar di situ. Akhirnya kan pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi, di mana di situ ada Kominfo, ada kepolisian, ada OJK juga yang dipercaya untuk melakukan penindakan ini berdasarkan pengaduan konsumen. Jadi kalau ada tidak ada pengaduan, tidak bisa lah ini mereka bertindak gitu. Nah itu kalau saya dengar penjelasan Putri, jadi fintech ini kayak pisau bermata dua ya, ya kan? Di satu sisi dia sangat bermanfaat karena mudah, prosesnya cepat tanpa birokratis, semua serba praktis ya. Tapi di sisi lain ini juga bisa berbahaya. Kita bisa masuk dalam jebakan yang akhirnya tadi sampai ada korban bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Nah, itu apa yang menyebabkan orang kemudian gampang masuk dalam jebakan-jebakan seperti itu? Ya, kita tahulah selama pandemi ini kan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya mereka meminjam uang kalau tidak ke rentenir ya sekarang rentenir dan online ini. Dan itu kan nggak pakai jaminan, nggak pakai jaminan, ini, hanya perlu KTP, terus mereka sudah bisa. Dan itu semuanya serba dari handphone. Iya, semuanya serba dari handphone. Terus yang kedua juga kita harus menyadari inklusi keuangan kita juga masih rendah gitu. Literasi keuangan juga levelnya masih rendah gitu, masih di bawah level 50%. Jadi kalau misalnya kita telisik lagi permasalahan mendasarnya dari pendidikan keuangan ini yang mestinya kita tanamkan sejak dini dari mulai anak-anak SD nih. Wah, kalau bisa sebenarnya harusnya sudah ada pengetahuan terkait dengan keuangan gitu, misalnya perkenalan terhadap institusi keuangan digital ini, dan kalau ada tawaran masuk di SMS apa di WhatsApp gitu, apakah yang harus mereka lakukan gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan itu kebanyakan itu anak-anak muda atau yang tua? Saya kira lebih banyak anak muda ya. Korbannya juga saya kira banyak anak muda. Penggunanya banyak sekali dari generasi muda yang memang dari lahir udah megang gadget kan Bang Sebastian katanya. Generasi saya nih generasi milenial sama generasi Z gitu, dan sudah mulai banyak juga yang masuk ke pasar modal misalnya, ke pasar-pasar kripto yang tadi. Terus yang terbaru robot trading ya, betul. Dan itu juga menjadi fenomena yang sangat serius karena korbannya juga tidak kalah banyak. Nah gitu. Itu ini kalau saya melihat ada beberapa level ya. Dari level yang paling kecil tadi itu pinjol. Ya korbannya mungkin orang pinjam 1 juta atau pinjam itu paling tinggi kalau saya lihat itu 20 jutaan. Nah, tapi ada juga yang memanfaatkan teknologi ini seperti bahkan dia korporasi itu menggunakan teknologi menghimpun dana masyarakat. Lalu kemudian setelah terhimpun dengan jumlah yang sangat besar,
lantas kemudian diselewengkan. Nah ini bagaimana Mbak Putri melihat itu? Kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya banyak sekali terjadi, bukan hanya di ruang lingkupnya Komisi 11 gitu. Yang terbaru ada satu korporasi yang mengatasnamakan lembaga amal gitu, menyalurkan donasi tapi ternyata tidak sesuai dengan peraturan di mana dia mendapatkan izin gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang harus kita antisipasi sebelumnya. Jadi kalau dari kitanya misalnya sebagai pemangku kebijakan tentu melakukan pengawasan secara ketat gitu terhadap lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat ini. Kita juga sebagai masyarakat harus bisa lebih mawas diri ketika kita menyalurkan uang kita kemanapun. Mau itu investasi, mau itu donasi, kita harus lihat dulu perusahaannya ini transparan atau tidak. Laporan keuangannya mereka publikasi atau tidak. Adakah izin mereka dari kementerian atau lembaga terkait. Dan yang paling penting sebenarnya siapa orang di balik perusahaan itu. Karena di industri keuangan ya, ini kalau khusus di industri keuangan ini kan sistemnya kepercayaan ya. Kita percaya nih Mas mau nabung di bank tertentu, ya kita memberikan kepercayaan itu, kita taruh duit kita di situ dengan harapan tentu tidak diselewengkan gitu. Nah, begitu pula dengan investasi kita ke tempat-tempat lain. Jadi kalau kita tidak tahu nih siapa yang punya perusahaan dan apakah mereka kira-kira bisa mengelola uang kita dengan baik, ya lebih baik jangan. Kita lagi menggodok RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu. Jadi kan keluhannya dari aparat penegak hukum selalu undang-undangnya belum ada yang mengatur fintech ini gitu. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.